orang yang paling miskin zaman sekarang, yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, paling getol untuk ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi. Orang miskin banget, bukan miskin karena males-malesan, bukan miskin karena rebahan, tapi miskin dia sudah berusaha mau mencapai target 10, dapatnya cuma 2 atau 3. Tapi dia tetap taat, ke masjid nggak lewat, tahajud tetap jalankan, puasanya Nabi Daud bahkan, khatam Quran setiap minggu, setiap pekan. Ya, tetap orang miskin yang kayak begini belum bisa melampaui derajat 10 orang sahabat tadi yang kaya raya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita masuk kepada Riyadhus Shalihin pada jilid ke-1-nya, yaitu bab ke-32-nya tentang keutamaan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Para sahabat pernah yang papa yang miskin, mereka mengeluh, ya mengeluhnya ini karena untuk amal soleh, ya mengeluhnya untuk tinggi derajat mereka kepada Nabi. Ini ada contohnya sebelum kita masuk kepada hadis-hadisnya. Dalam Sahih Bukhari Ja'al fuqara, telah datang orang-orang fakir, sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya sahabatnya itu Khobab bin Al-Aras, Bilal bin Rabah. Ya, siapa lagi? Sahabat kayak yang ibunya terbunuh itu Ammar bin Yasir, kemudian Yasir bin Amr, kemudian yang buta matanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini mereka datang nih. Faqalu, mereka berkata, zahaba ahlud dusur, wahai Rasul, itu orang-orang yang punya harta, mereka telah mendapatkan minal amwal, mendapatkan pahala dari harta-harta mereka, bidarajatil aula, dengan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Hartanya banyak, kaya raya, tapi justru malah tinggi derajatnya. Kaidahnya satu aja sih, orang kaya yang makin tinggi derajatnya, pasti kekayaannya dikaitkan dengan perjuangan Islam, kekayaannya dikaitkan dengan syiar Islam, kekayaannya dikaitkan dengan amalan Islam. Kalau udah nggak begitu, nggak bakal dapat derajat tinggi. Ya, sebagaimana yang udah kita pelajari terdahulu bahwa sahabat-sahabat yang kaya raya ini dijamin masuk surga 10 orangnya itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf yang paling kayanya itu, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid, kemudian Abu Ubaidillah ibnul Jarrah. Ini sahabat yang paling kaya tuh ada dalam 10 orang ini. Yang udah saya sebutkan juga bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf aja ketika meninggal dunia itu masih ada hartanya 7,1 triliun. Zaman segitu loh Pak. Yang bisnis belum ada macam-macam. Baru bisnis korma, jual madu, kambing, sapi, onta. Kalau sekarang kan bisnisnya Masya Allah. Orang jualan cabai aja bisa kaya Pak. Ya, jualan petek jengkol bisa kaya. Ya Rasul, orang-orang kaya udah berangkat tuh dengan derajat-derajat yang tinggi.
wan na'imil muqim, dan juga mendapat nikmat yang abadi itu. Ya. Mereka yusallun, mereka salat, kama nusalli, kami juga orang miskin salat. Wa yasumun, mereka puasa, kama nasum, kami juga puasa. Kan enggak beda ya Rasul. Tapi walahum fadlun min amwal, tapi mereka punya keutamaan yang lain, mereka punya uang. Yahujjun biha, mereka pergi haji dengan uangnya. Wa ya'tamirun, tuh kan ada kaitan dengan agama Islam, ada kaitan dengan amalan Islam, ada kaitan dengan syiar. Wa ya'tamirun, mereka umrah tiap tahun dengan kekayaannya. Wa yujahidun, mereka berjihad. Wa yatasaddaqun, sedekahnya enggak berhenti-berhenti, ke masjid, ke pesantren tahfiz, rumah tahfiz, ke fakir miskin, pelihara anak yatim, mengasuh anak yatim, mengasuh anak-anak duafa, menyantuni para janda yang miskin. Sedangkan kami ya Rasul enggak punya apa-apa gitu. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka bisa haji, umroh, jihad, bersedekah, kami kalah. Kata Nabi, Nabi bersabda, ala uhadditsukum bi amrin, mau tidak kalian aku kasih tahu untuk kalian dengan satu perkara, in akhastum bihi adraktum man sabaqakum, kalau kalian kerjakan ini kalian akan yaitu mendapati orang yang telah terdahulu dengan kalian, ya, dan kalian akan sama tuh kedudukannya. Tapi walam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan tidak akan ada satu orang pun yang akan melampaui kalian, ya, seseorang pun setelah kalian. Nah, sedangkan wa kuntum khairun min man antum baina zuhranaihi, yang mana kalian kalau beramal ini kalian adalah tetap lebih unggul, ya, kecuali kata Nabi illa man amila mislah, kecuali kalau mereka juga beramal dengan apa, dengan yang seperti kalian perbuat. Artinya gini, Nabi akan memberikan tahu nih satu amalan yang orang miskin bisa mengungguli amalan orang kaya. Tapi kalau orang kayanya ngerti ini, kalah juga tetap. Kata Nabi apa? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna, kalian baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, khalfa kulli salatin salasan wa salasin, setiap habis salat berapa? 33. Tapi orang kayanya juga melakukan, kalah lagi. Hanya saja dalam bab ini Imam Nawawi membawakan hadis-hadisnya. Contohnya yang pertama ini, ya, memang ada keutamaannya, tapi sekali lagi orang yang paling miskin zaman sekarang, yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, paling getol untuk ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, orang miskin banget. Bukan miskin karena males-malesan, bukan miskin karena rebahan, tapi miskin dia sudah berusaha mau mencapai target 10, dapatnya cuma 2 atau 3, tapi dia tetap taat, ke masjid nggak lewat, tahajud tetap jalankan, puasanya Nabi Daud, bahkan khatam Quran setiap minggu, setiap pekan, ya. Tetap orang miskin yang kayak begini belum bisa melampaui derajat 10 orang sahabat tadi yang kaya raya, ya. Dan saya udah cerita belum bahwa Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya. Ketika anak istrinya berhijrah ke Madinah menyusul sang ayah, sang suami Abu Bakar, ya, itu Aisyah masih memegang sekian kantong uang dinar. Kita punya uang dinar dari komunitas, gedenya sebesar uang 1000-an rupiah yang logam, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 10 keping kita punya segini tuh 38 juta, Pak. Segini doang. Satu kepingnya beratnya 4,2 gram. Harganya 3,8 juta. Itu Aisyah masih bawa sekian kantong gitu. Karena emang pedagang sukses itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kita kenalnya orangnya wah,
begini, beringas, berani gitu, tegas. Padahal itu orang kaya, Pak. Ketika meninggal hartanya masih ada 1,7 triliun, 1,8 triliun. Triliun, bukan M. Nah, hadirin, kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau tidak kalian? Ya, memang ini keutamaan orang miskin yang taat. Jangan dia udah miskin, nggak dapat apa-apa, nggak sholat, aduh, dunia akhirat hancur sudah. Udah nggak punya apa-apa, nggak sholat pula, Pak. Ya. Tubuhnya juga dicemongin sampai dengan apa tuh? Disebut manusia silver. Lagi di perempatan, lagi di pertigaan pas belok, ada manusia silver gitu sebutannya. Kita kasih, kebetulan kosong di belakang, nggak ada mobil. Kasihlah berapa kek? 2.000. Kita tanya, bang, agamanya Islam. Islam, Pak Haji. Udah sholat belum? Enggak, Pak Haji. Itu kita tanya begitu sambil negur-negur gitu, karena di belakang nggak ada mobil kan. Jadi abang nggak sholat gitu. Enggak, Pak Haji. Ya Allah, nggak punya apa-apa, nggak sholat, mau ngapain lagi? Kata Nabi, mau tidak kalian aku beritahu siapa itu penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'af, setiap orang miskin yang dianggap remeh. Padahal kata Nabi, lau aqsama 'alallah la abarrah, kalau dia minta saja kepada Allah, pasti Allah kabulkan doanya. Tapi orang miskin yang kayak Bilal gitu, orang miskin yang kayak Abdullah bin Umi Maktum, orang miskin yang kayak Imam Syairozi. Imam Syairozi pada zamannya, beliau ulama panutan abad ke-6 Hijriah, 6 ke-7 Hijriah, lebih senior dari Imam Nawawi, karena kitab beliau yang mensyarahkan Imam Nawawi. Imam Syairozi ini nggak punya apa-apa, tapi gubernur saat itu yang menjadi gubernur pada masa pemerintahannya itu, beliau katakan, wahai Imam Syairozi, kalau tuan mau berangkat ya dari Syam, mau berangkat ke Mekah untuk berhaji, saya sediakan itu iring-iringannya, kereta kuda dari emas. Miskin tapi kayak begitu. Beliau katakan, terima kasih wahai Pak Gubernur, biar saya berangkat haji dengan uang saya sendiri ketika saya sudah ada. Sampai meninggalnya salah satu ulama yang tidak berangkat haji, Imam Syairozi. Tapi kitabnya disyarahkan oleh Imam Nawawi, Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab. Baik. Siapa itu penduduk surga? Mau tidak kalian aku beritahu? Yaitu orang yang miskin yang dianggap remeh, lau aqsam 'alallah la abarra. Kalau dia minta saja kepada Allah pasti dikabulkan. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kalau sekarang gantian tuh. Ya, maukah kalian aku kasih tahu siapa itu penduduk neraka? Kullu utullin, setiap orang yang kasar, jawazin yang keras, mustakbir sombong. Ya, kalau dia orangnya apa itu, biasanya kalau orang sombong tuh kasar, keras begitu biasanya, itu satu paket. Dan sombong ini penyakit yang dimiliki oleh orang muslim ataupun orang kafir. Orang muslim pun kalau sombong dia berhak masuk neraka. Ya, sekalipun sombongnya segede biji sawi. Itu ada dalam Sahih Bukhari atau salah satunya Sahih Muslim. Ya, Nabi katakan, la yadkhulul jannata, enggak bakal seseorang itu masuk surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, yaitu orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekalipun segede biji sawi, bayangin. Naudzubillah hadirin. Ya, la yadkhulul jannah, enggak bakal masuk surga, man kana fi qalbi, siapa orang yang dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada kesombongan sebesar biji sawi. Ini orang Islam juga enggak boleh merasa sombong kayak begini. Ada orang enggak terasa, Pak, padahal dia merasa sombong itu. Ala maulidan apalah itu, enggak ada dalil kayak begitu. Dalam hatinya sombong kayak begitu, menghinakan orang Islam yang lain, hati-hati. Apalagi sekarang musim Maulid nih. Ya. Baik. Tapi Rasul lanjutkan tuh.
Ya, ketika ada orang bertanya, "Ya Rasul, ada seorang innar rajul yuhibbu ayyakuna saubu hasanan." Ya Rasul, itu ada orang bajunya bagus, wa na'luhu hasana, sendalnya bagus, sepatunya bagus, kendaraannya bagus, handphonenya bagus. Nabi bersabda, "Innallaha jamil." Jadi orang yang pakaian bagus, kendaraan bagus, sepatu bagus, itu belum tentu sombong. Dijawabnya oleh Nabi apa? Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah indah. Yuhibbul jamal, suka kepada yang indah-indah. Al-kibru, tapi sombong apa? Batorul haq, menghinakan manusia. Wa ghamtun nas, dan batorul haq, maaf, menolak perkara yang hak, perkara yang benar. Wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia. Habib Umar baru kemarin datang ke sini, pekan kemarin sudah pulang. Ada yang bilang, ngapain sih orang Yaman ke sini? Hati-hati itu. Ngapain sih orang Yaman ke sini? Urus aja negara sendiri. La haula wala quwwata. Apalagi sampai menghina, tuh dia matanya melotot tuh ngelihat Rasul katanya di medsosnya itu. Naudzubillah. Saya khawatir orang-orang kayak begitu yang menghinakan para wali Allah, khawatirnya mati su'ul khotimah itu. Termasuk sombong seperti itu. Baik. Hadirin, kemudian satu hadis lagi dibawakan oleh Imam Nawawi, marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah lewat seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li rajulin 'indahu jalis. Jadi ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasul. Maka Nabi berkata, ya, kepada orang yang di sebelah Nabi sedang duduk, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang baru lewat itu? Faqala, maka sahabat Nabi yang ditanya menjawab, ya, rajulun min asyrafin nas, ya Rasul, itu anak muda dari kalangan orang-orang terhormat. Wa hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah. Ya, ini orang ini, anak muda ini, demi Allah, kalau dia meminang perempuan pasti diterima itu. Ya, anak orang kaya, anak orang terpandang. Wa in syafa'a ayyu syafa'. Kalau dia memberikan satu rekomendasi pasti diterima itu usulannya, diterima syafaatnya. Fasakata Rasulullah, Rasulullah diam. Itu orang pertama yang lewat siapa? Anak muda orang kaya. Summa marra rajulun akhar, lewatlah anak muda yang lain yang kedua. Maka Rasul bertanya lagi kepada sahabatnya yang di sebelahnya lagi duduk, ma ra'yuka fi hadza? Sekarang bagaimana pendapatmu tentang anak muda yang kedua ini barusan lewat? Faqala, maka sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini sih laki-laki dari kalangan orang miskin ya Rasul, beda sama yang tadi itu. Kalau tadi itu laki-laki orang terpandang, ini orang miskin. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia meminang perempuan, seorang gadis, enggak bakal diterima itu pinangannya. Wa in syafa'a la yusyafa'. Kalau dia mengusulkan sesuatu, enggak bakal didengar, enggak bakal diterima usulannya. Siapa dia? Ya. Wa in qala alla yusma' liqauli. Kalau dia berikan usulan, dia berkata pun enggak bakal didengar omongannya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, hada khairun min milil ardi misla hada. Wahai sahabatku, laki-laki yang miskin itu dibandingkan dengan laki-laki yang pertama itu lebih baik seperti dunia dan seisinya daripada si laki-laki yang pertama itu. Ya, ini keutamaan orang miskin tapi yang taat. Kalau dia nggak taat nggak bisa.
Cuma tadi udah saya katakan, miskinnya bukan karena males-malesan, miskinnya bukan karena rebahan. Karena Rasul nggak suka itu melihat umatnya yang miskin gara-gara males-malesan, rebah-rebahan. Makanya orang yang dia meminta-minta ya untuk makan minumnya minta-minta, padahal dia mampu itu, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dengan mukanya itu nggak punya daging. Ya, kita ketemu sama pengemis, kakinya nggak ada, memang betul nggak ada. Tapi pas kita ke rumahnya punya Avanza ternyata. Rumahnya dekat beliau nih, dulu di Pulau Jahe. Ada tuh di Pulau Jahe. Rumahnya 2 tingkat. Dia tempat prakteknya di ITC situ, lampu merah. Jadi setiap berapa menit lampu merah dia dapat paling enggak 10.000 gitu. Dia bertugas dari pagi sampai siang aja udah dapat hampir 500.000 sehari itu. Ya, akhirnya saya sempat ngajar dulu kita ngajar di sana di Pulau Jahe. Akhirnya ada yang satu teman kita mau berangkat keluar 40 hari ikut jamaah tabligh. Pak Ustadz, saya dibiayain nih. Sama siapa? Sama orangnya cacat Pak Ustadz, tapi boleh nggak Pak Ustadz? Ya, saya bilang boleh, nggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz, dia ini pengemis. Maksudnya gimana? Kok pengemis bisa ngasih duit ke kamu 1,5 juta? Ya Pak Ustadz, dia kerjaannya ngemis. Di rumahnya ada Avanza dan 2 tingkat rumahnya. Saya bilang Masya Allah. Cuma kita nggak sempat ketemu sama orangnya itu. Saya berpesan aja kepada dia, kalau kamu ketemu lagi bilang bahwa Bapak sudah tidak boleh ngemis lagi. Ya, dari uang yang ada itu buatlah modal untuk usaha. Kita lanjutkan dari sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Surga dan neraka saling berhujjah di antara mereka itu. Faqalatin nar, neraka berkata, "Fiyal jabbarun wal mutakabbirun." Aku ini adalah tempatnya orang-orang yang congkak, wal mutakabbirun, dan sombong. Kata neraka itu, Pak. Makanya sedikit ada kesombongan, baik dari ilmu, dari harta, dari pangkat, jabatan, warna kulit, terutama dari ilmu lah. Nggak pantas orang berilmu itu sombong. Makanya tadi saya katakan, hati-hati orang yang mudah menyalahkan itu. Kalau terbersit ada kesombongan dalam hati, wah habis. Ya. Wa qalatil jannah, sedangkan surga berkata, "Fiya du'afa'un nas." Kalau aku diisi oleh siapa? Orang-orang miskinnya. Ya, orang-orang lemahnya, du'afa wa masakinuhum, dan orang-orang miskinnya. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan untuk keduanya itu, kata Allah, "Innakil jannah rahmati," wahai surga, kamu itu adalah rahmatku. Arham bik man asya, aku menyayangi dengan sebab engkau orang yang aku kehendaki. Jadi orang yang disayangi, dirahmati Allah, tempatnya di surga. Wa innakin nar adabi, dan sesungguhnya engkau adalah neraka, adalah siksaanku wahai neraka. Wa adzibu biki man asya, aku menyiksa dengan perantaran engkau, ya, dengan apa itu, ya, aku menyiksa dengan engkau ini man asya, orang yang aku kehendaki juga. Walikilaikum alayya mil'uha, dan aku yang akan memenuhi daripada kalian berdua. Allah berbicara kepada surga dan neraka. Jadi surga tempatnya rahmat Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Yang dibenci oleh Allah, yang disiksa, maka dimasukkan ke dalam neraka.
Jadi tidak benar kalau ada orang berkata saya ibadah mencari ridho Allah, enggak mencari surga. Jadi nanti kalau saya di akhirat, yang penting Allah ridho, sekalipun saya dimasukin ke dalam neraka enggak apa-apa katanya. Enggak mungkin. Itu sudah keluar daripada qadha dan iradah Allah. Kudrat dan iradatnya Allah. Ya, Allah Maha berkuasa memasukkan orang taat ke dalam neraka. Betul. Tapi dia tidak sejalan dengan iradatnya Allah, dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang bermain-main dalam ilmu tauhid, contohnya Pak Ustadz, Allah Maha Kuasa, iya. Allah Maha segalanya, betul. Maha mampu atas segala perkara, iya. Sekarang Allah mampu tidak menciptakan makhluknya yang lebih besar dari zatnya. Jawabannya, yang namanya iradat, kehendak Allah, dan kudratnya, maha kuasanya Allah tidak akan bersinggungan. Jadi berjalan dengan serasi. Orang yang dikehendaki oleh Allah masuk surga pasti diridhoi. Nggak mungkin orang diridhoi ditempatkan di neraka. Berarti tidak tepat dengan ayatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak tepat tuh. Allah selalu tepat janji, itu nggak tepat janji berarti. Makanya kehendak Allah tidak akan menyalahi kudratnya. Ya, baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya. Masih ada waktu? Ada yang ditanyakan Pak sampai sini? Sudah berapa pekan kita nggak bertanya jawab? Silakan. Pertanyaan bebas kita berikan. Ya. Apa? Ya. Sudah selesai itu, sudah dibantah oleh Kiai Haji Qurtubi Al-Bantani, oleh Habib Hanif Al-Attosh, menantunya Habib Rizik, oleh Ustadz Gus Wafi, bahkan senior kita Kiai Haji Idrus Romli yang biasa tampil di TV, beliau pun hadir. Ya, oleh satu lagi tuh siapa tuh yang pakai kacamata. Kemarin udah di Kesultanan Banten. Sayangnya yang menuduh nasab para habaib terputus nggak berani datang. Yang namanya Kiai Imaduddinnya itu nggak berani datang. Dia cuma ngirim orang-orang, ada 5 orang, yang 3 nggak berani, tinggal yang 2 nggak berani, tinggal 3. Jadi kalau kami menjawabnya, kalau kemarin kan dibuka tuh kitab-kitab nasab seperti Al-Syajaratul Mubarakah, ya seperti apa tuh kitab-kitab yang lainnya untuk menjelaskan masalah nasab itu banyak banget. Kalau nasab Nabi sampai sekarang terputus, ya nggak ada lagi. Hadis mutawatir tentang datangnya Imam Mahdi berarti bohong dong. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, yang paling gampangnya Abu Daud ini. Kata Nabi akan datang pemimpin umat Islam terakhir namanya Imam Mahdi. Kata Nabi Al-Mahdi min itrati. Imam Mahdi itu darah dagingku, berarti masih utuh nasabnya Nabi itu. Nih contohnya. Yang paling gampang ini aja. Ya. Hadis sahih bahkan mutawatir tuh saking banyaknya, ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam ini dan macam-macam. Al-Mahdi min itrati, Imam Mahdi daripada darah dagingku, keturunanku. Min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah. Jadi memang ini ketentuan Rasul. Kalau untuk Nabi Muhammad SAW nasabnya dari perempuan, yaitu Fatimah. Karena beliaulah satu-satunya yang mempunyai anak dari keturunan Nabi SAW. Ketentuan Nabi itu. Bahkan sekarang anak cucu Nabi yang keturunan yang perempuan, kalau dia menikah nih, wanitanya Habibahnya, Syarifahnya nikah sama orang Betawi, gugur tuh nasabnya sudah. Cuma dari Fatimah saja yang berlaku, ya nasab daripada ulama-ulama sampai Faqihul Muqaddam, sampai Syekh apa itu Musa Kadzim, terus sampai kepada Zainal Abidin,
cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus sampai ke Hasan, sampai ke Husain, Fatimah Rasul. Jadi memang nasabnya Rasul dari siapa? Dari perempuan, yaitu Bunda Fatimah. Nah, Al-Mahdi min itrati, Imam Mahdi akan datang itu dari keturunanku, min waladi Fatimah. Kalau dikatakan putus nasabnya, ini mau dikemanain hadisnya? Paling gampang begitu aja. Yang jelas mereka sudah, kita ikut ulama-ulama kita Pak, ulama-ulama yang sudah hafal, yang hafal 100.000 hadis, ulama-ulama yang diterima, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, ya, Imam Izzuddin, Imam Sayuti, semua menuliskan dalam kitabnya nasab Nabi terjaga sampai hari kiamat, sampai datangnya ini. Gitu, kita ikut yang itu aja. Padahal yang nulis tesisnya itu daripada apa itu nasabnya pada abad ke-7 itu sudah gugur, yang nulis tesisnya itu Kiai Imaduddin, kenapa nggak berani datang orang dia yang membuat permasalahan kok? Ya, dah gitu, kita ikut ulama-ulama kita. Ada habaib itu ada. Cuma memang nanti kalau ada keturunan Nabi tapi nggak ibadah, tetap dia tidak bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah. Harus taat, harus ibadah. Dan habaib kebanyakan para ulama kan. Cukup. Ya. Silakan. Apa? Iya. Itu bukan hadis. Bukan, cuma perkataan ulama saja. Ya, itu diungkapkan pernah juga sama Ustadz Kondang, Ustadz Abdus Somad gitu ya. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu bukan hadis, beliau katakan itu adalah perkataan ulama saja. Kalau saya lebih condong tidak memakai itu. Jadi kalau ada orang sombong, jangan kita sombong lagi. Kalau ada orang sombong, kita nasihati kesombongannya gitu. Jangan sombong kamu gitu. Jangan kita malah aku punya, nggak usah gitu. Saya sih cocoknya begitu. Jangan sombong dibalas dengan kesombongan. Tetapi karena itu bukan hadis gitu. Tapi kesombongan, ingetin orang yang sombong. Sebab kalau dia sombong, kita balas dengan kesombongan, kita sama juga ngikut kepada dia itu. Ngambil ridanya Allah. Kata Allah, sombong adalah selendangku. Ya. Sedangkan keagungan adalah sarung adalah keagunganku. Siapa yang mengambil daripada salah satu punya aku akan siksa dia. Ada itu hadisnya, riwayat Imam Ashabus Sunan, sudah adzan ya. Riwayat Imam Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Allah katakan al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku. Ya. Ridai gimana tulisan itu? Ridai. Siapa yang mengambil selendangku maka aku akan siksa dia. Ya, rumusnya tidak ketemu. Paling tidak seperti itu. Ya, artinya kalau ada orang sombong, saya lebih condong tidak kita balas dengan kesombongan lagi, tapi kita apakan? Kita nasehatin. Ya, jangan dibalas dengan kesombongan. Berarti kita juga mengambil daripada selendang Allah itu. Nih, ada nih tuh sahih hadisnya. Riwayat Imam Abu Daud. Sebentar lagi nih, Pak. Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku. Wal azmatu, dan keagungan izari, sarungku. Allah ada selendang dan sarung. Ya, kita imani saja bahasa ini, bahasa Allah. Kita imani, enggak usah dikotak-katik, bahaya. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang mengambil selendang dan sarungku, qazabtuhu finnar, aku siksa dia di neraka. Jadi kalau ada orang sombong, kita balas sombong, kita ngikut ngambil selendang Allah. Yang terbaik jangan disombongin lagi, tapi diapain? Nasihatin. Jangan sombong, Pak. Gitu. Saya lebih condong begitu.
Dah. Hadanallahu wa iyyakum jama'in, kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.